Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku bakalan menjelaskan materi tentang komunikasi selama perkuliahan. Definisi komunikasi menurut Wilbur Scrum yaitu komunikasi sebagai suatu proses timbal balik dalam hal pertukaran lambang atau isyarat yang bertujuan sebagai informasi, instruksi, hingga bujukan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang sama. Nah, selain itu, ada pun tradisi komunikasi menurut Robert Thurchlage yang merupakan fondasi dalam ilmu komunikasi. Yang pertama itu semiotika atau semiotik adalah studi yang mengenai tanda sings dan simbol yang merupakan tradisi penting dalam pemikiran komunikasi. Tradisi semiotika mencangkup tradisi utama mengenai bagaimana tanda memberi objek ide, situasi, keadaan, perasaan, dan sebagainya yang berada di luar diri. Nah, di sini ada pun 3 bagian dari semiotika, yaitu yang pertama, semantik, membahas mengenai bagaimana tanda berhubungan dengan referennya atau apa yang mewakili suatu tanda. Yang kedua, sintaktik, yaitu mengenai hubungan antara tanda. Dalam hal ini, tanda tidak sendiri mewakili dirinya. Dan yang ketiga ada pragmatik, yaitu bidang yang mempelajari bagaimana tanda menghasilkan perbedaan dalam kehidupan manusia. Atau dengan kata lain, pragmatik adalah studi yang mempelajari penggunaan tanda serta efek yang dihasilkan tanda. Yang kedua itu fenomenologis. Fenomenologis mengamati kehidupan sehari-hari dalam suasana ilmiah. Tradisi ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki makna dan nilai-nilai yang dianut oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya. Contohnya, orang mencari tahu tentang bintang atau langit karena didorong oleh pengalamannya melihat bintang dan langit. Nah, adapun 3 bagian dari fenomenologis. Yang pertama ada fenomenologi klasik, yang kedua fenomenologi persepsi, dan yang ketiga fenomenologi hermeneutik. Yang ketiga, sibernetika. Sibernetika merupakan tradisi yang membahas mengenai suatu sistem yang kompleks di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Teori-teori yang terdapat pada tradisi sibernetika menawarkan perseptik yang luas, yaitu bagaimana berbagai variasi yang luas dan proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Contohnya, dengan memberikan uang jajan yang lebih, mahasiswa akan sering nongkrong, sering jajan, dan akan menggampangkan tugas dengan membayar orang lain. Tidak boleh ditiru ya. Yang keempat ada sosiopologi, yaitu studi yang mempelajari individu sebagai makhluk sosial merupakan kekuatan dari tradisi pemikiran sosiopologi. Pemikiran yang berasal dari bidang ilmu psikologi sosial telah berkembang menjadi suatu pemikiran yang sangat berpengaruh dalam teori komunikasi. Nah, adapun 3 bagian dari sosiopologi yaitu yang pertama, teori perilaku, yaitu apa yang Anda katakan atau apa yang Anda lakukan dalam hubungannya dengan variabel seperti sifat, perbedaan, situasi, dan pembelajaran. Yang kedua itu teori kognitif, memberikan perhatian pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan mengolah informasi yang akan menghasilkan perilaku dan tindakan. Yang ketiga, teori biologis, menjelaskan bagaimana peran dari struktur dan fungsi otak serta faktor genetik yang dimiliki seseorang mempengaruhi perilakunya. Yang kelima, sosiokultural. Tradisi sosiokultural lebih berfokus pada pola-pola interaksi antara manusia daripada hal-hal yang terkait dengan sifat atau jiwa yang dimiliki seorang individu. Interaksi ini adalah proses dan tempat di mana berbagai makna, peran, aturan, dan nilai-nilai budaya saling bekerja. Contohnya,
Contohnya saya memiliki teman di negara luar, tetapi mereka menganggap saya sebagai kerabatnya, tidak sebagai orang Indonesia. Di situ kita terdapat bagaimana cara keberaneka-ragaman menjadi keakraban dan tidak membedakan satu sama lainnya. Yang keenam, kritis. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Contohnya, kritis yaitu cenderung misalnya membandingkan dan membedakan sesuatu yang terupdate dan mencari tahu dahulu informasi secara detail. Intinya tidak mudah percaya akan sesuatu yang belum tahu asal-usulnya. Yang ketujuh, retorika. Retorika adalah suatu gaya atau seni berbicara, baik yang dicapai berdasarkan bakat alami maupun melalui keterampilan teknis. Contohnya, pemanfaatan retorika secara spontan atau intuitif yang sering terjadi dalam kehidupan bertutur sehari-hari. Biasanya pembicara tidak banyak mempersiapkan bahan materi yang akan dibicarakan, melainkan bersifat spontan. Nah, jadi itulah definisi dan 7 tradisi komunikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.